Perlu, Bu. Ya, baik. Perhatikan, tadi Mbak Puspita sudah menayangkan, ya, saat ini masih menayangkan hasil pekerjaannya dalam menganalisis indikator, menyusun kalimat indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi itu nanti kaitannya dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh siswa. Nek minimal kan berarti paling enggak dia harus punya itu ketika kalau di rapot itu tulisannya apa? Lulus ya, tuntas pada KD ini atau mencapai KKM, kan begitu. Kalau kata KKM pernah dengar ya? KKM? Pernah, Bu. Apa? Pernah. Singkatannya? Kriteria ketuntasan materi. Kriteria ketuntasan materi, benar? Ketuntasan minimal. Ketuntasan minimal. Jadi, ketuntasan minimal itu dilihatkan di sininya. Ini yang paling minimal. Kalau minimal berarti harus ya. Nah, menerapkan sifat-sifat jahit dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. C3. Menerapkan C3. Nah, terus, ini minimal. Di PB1 berarti melewati minimal ya, C5. Mengkategorikannya jenis cermin dan mengkategorikan di sini, ini mengkategorikan C2 atau C5? Ayo Mbak Puspita. C5, Bu. Di buku KKO C5, Bu. Kata kerja operasionalnya C5. Sekarang kita lihat. Sebentar. Ketika kita menyusun kalimat untuk indikator pencapaian kompetensi, kita memang bisa melihat dan harus melihat kata kerja operasional atau KKO-nya. Namun, setelah melihat KKO-nya, kita juga melihat redaksi kalimatnya. Redaksi kalimat sesuai atau tidak. Kan begitu. Ya. Oke. Bentar. Sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Terus PB1 di buku guru itu kegiatannya apa, Mbak? Yang aslinya sih mengidentifikasi sifat-sifat kayak cermin data, cermin cekung, dan cermin cembung. Terus Ya, ada contoh bendanya dan coba permukaan bidang, lihatkan sifat bayang. Di buku kok, Bu? Bukan file. Dalam bentuk buku. Kamu pegang buku? Iya. Buku guru punya file buku guru enggak? Enggak punya. Bawahnya buku LKS. Buku guru. Download dulu buku guru dulu ya. Atau ada temennya yang punya buku guru tema 5, kelas 4, tema 5? Kan ada yang sama, toh? Punya, Bu. Sudah terlihat apa belum, Bu? Oh, sudah, ya. Buku guru ya. Terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oh, pertemuan berapa tadi? Ngambilnya subtema 3, berarti yang paling bawah, Bu. Oh, subtema 3, ya.
Ini ya, sikap Subtema 3. kepahlawanan ya. Tema 3 ini. Oke, ke bawah. Kita lihat yang IPA menerapkan sifat-sifat cahaya. Terus ke bawah lagi. Ini kan berarti terkait atas-atasnya tadi ya, subtema sebelumnya ya. Oh. Ini percobaan cermin cekung, cermin cembung. Oke, terus ke bawah. Ke bawah lagi. Ya, tadi pembelajaran 1 ya, betul ya. Ada IPA, terus coba tujuannya ke bawah lagi. Ini kan yang bahasa Indonesia IPS itu ini berbagai jenis, berarti dia mampu membedakan berbagai jenis, mengkategorikan tadi ya. Iya, Bu. Percobaan. Oke, balik hasilmu, model lesson design-nya. Kita terlihat, Bu. Masih Ini. buku guru. Oh ya, itu, klik dulu. Nah, mengkategorikan jenis cermin. Terus menyimpulkan. Menyimpulkan berdasarkan karakteristik jenis cermin gitu. Iya, Bu. Itu pun masuknya tetap hasil analisis Mbak yang C6 ini. C6-nya belum ini. Yang ini belum C6. Menyimpulkan karakteristiknya itu masuknya masih C. Dia kan dari hasil analisis ya, berarti C4. Oh. Kalau di buku KKO kok C6 ya, Bu? Tentang itu pembuatan hasil akhir. Iya. Nah, apakah ini hasil akhir? Kalau menyimpulkan jenis cermin? Nanti ada kayak C4 membuat lembar itu loh, Bu. Lembar apa sih? Lembar kerja atau lembar percobaan. Nah, itu kan laporan kan, laporan hasil percobaan ya. Nah, laporan hasil percobaan bisa masuk C6, tapi ketika hanya menyimpulkan, kira-kira bisa nggak? Iya, Bu. Atau begini, ini ya, kalau saya ini kurang mampu atau membedakan, Mbak? Membedakan. Kalau membedakan itu C2, Bu. Berarti kan tidak bisa minimal KD-nya, Bu. Nah, ini loh KKO, kata kerja operasional. Ini kan tadi Bu Bina katakan. Jadi kita mengambil kata kerja itu tidak serta-merta kalau kata kerja itu kan contoh ya. Contoh kata kerja yang bisa masuk C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, tetap patokannya ada, ya itu bisa kita buat patokan untuk mempermudah. Tapi ada yang namanya kalimat. Kalimat kan, ini kan berupa kalimat. Kalimat itu bisa kita rasakan. Bahasanya kok merasakan dia. Kalimat itu bisa kita lihat, kita rasakan kalau apa namanya, kita menerapkan C3. Terus menyimpulkan, tapi menyimpulkannya itu hanya menyimpulkan jenis cermin. Kira-kira ketika menyimpulkan jenis cermin, dia sudah melalui kegiatan-kegiatan sebelumnya yang akhirnya sampai C6 atau tidak? Kalau di sini maksud saya menyimpulkan itu kayak jenis-jenisnya, terus penggunaannya, contoh
contoh bendanya, terus sifat-sifat bayangannya, Bu. Kayak bayangannya itu tegak lurus atau bersifat lebih besar ataukah Berarti tegak dan lebih berarti kecil? dari proses menganalisis dulu sudah ya, menerapkan sudah, menganalisis sudah, mensintesis berarti ini masuknya ya Mbak. C5 juga. Mensintesis ya. Tapi kamu memahami mensintesis itu yang mengevaluasi. Mengevaluasi. Iya, mengevaluasi. Kalau dia bisa melakukan membedakan itu, berarti kan dia mampu melakukan evaluasi, mensintesis. Benar enggak? Maksud saya Itu begini. menyimpulkan diganti mengevaluasi ya, Bu? Enggak apa-apa menyimpulkan, tapi masuknya C5. Bisa. Mudeng maksudnya Bu Vina. Jadi, Paham, Bu. Ribon, gimana? Halo, putus-putus suaranya. Jadi prosesnya itu dia belum sampai mengkreasi, Mbak. Siswanya itu belum sampai mengkreasi. Jadi ketika kamu tulis C6, walaupun kata kerja operasional yang kamu pakai itu menyimpulkan, yang kalau di contoh-contoh kata kerja operasionalnya itu C6, berarti kan kurang pas. Jadi ini masuknya ke C5. Dia belum sampai ke mengkreasi, mencipta, melakukannya sendiri begitu, belum ya siswanya. Mbak Puspita. Iya, Bu. Tak kiranya putus. Iya. Jadi nanti perlu diperbaiki dan dikirim ulang, Bu. Enggak. Ini benar, ini enggak masalah. Siswa mampu menyimpulkan jenis cermin dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Tapi yang di sini tulis C5. Tak ganti sekarang aja ya, Bu. Silakan. Nanti ada waktunya nanti, ya. Ini kan masih bisa kita kalian perbaiki ya. Jadi ini ya. Nah, tak gini kan. Terus PB3 ya. Nah, iki mau wes oke loh. PB3 kok setelah ini gimana maksudnya? Ayo. Nek setelah membuat nanti ya jadinya tujuan. Langsung siswa langsung siswa menggali dengan periskop. Iya, seperti ini. Seperti ini. Kalau setelah atau melalui atau apa itu berarti lebih ke tujuan. Ya. Terus yang ini nggak usah ya. Kita kasih jeda begini nggak usah. Langsung bawahnya gitu. Maksudnya ini loh sing kosong. Terus ke bawah. Melalui percobaan ya. Ini nggak usah juga ya melalui percobaan, tapi langsung siswa mampu menulis laporan. Nah, kalau siswa menulis laporan ini berarti C6. Ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke.
Bentar. Oke, ke bawah Mbak. Yang lesson desainnya. Nah, separuh di tempat saya. Oke, judulnya nanti bisa dibuat yang menarik ya. Judulnya dibuat yang menarik. Maksudnya menarik itu tidak harus mengkategorikan sifat-sifat ini sampai seperti ini panjangnya, enggak. Mari kenali sifat cahaya. Mungkin kalau sifat cahaya di subtema 1 mungkin ya. Ini lebih ke cermin. Kenali cermin yuk, gitu kan bisa. Oke, Mbak Puspita. Ya. Nanti saya evaluasi lagi. Iya, mungkin bisa begitu. Terus di sini bisa kamu tulisi tidak pendahuluan atau inti atau penutup bisa. Maksudnya dikreasi gitu ya. Terus ini gambar-gambarnya diperkecil. Ini diperkecil. Ini diperkecil. Ya. Ini kan bisa ditaruh sini dan pilihan katanya lebih dipersingkat karena ini bukan RPP kan, jadi boleh dipersingkat. Terus lihat kan, guru ya. Berarti apa ya? Ya boleh sih, tapi maksudnya lihat apakah itu akhirnya teacher center atau student center gitu. Kalau ini oke. Ini ayo belajar, nggak usah ayo belajar toh. Materinya langsung jenis-jenis cermin kan gitu toh. Dan hubungannya demonstrasi dan eksperimen. Terus ke bawah. Apakah kalian sudah bisa mengkategorikan jenis-jenis cermin? Kira-kira pertanyaan menantang enggak? Iya, Bu. Kan di dalam kehidupan sehari ada berbagai jenis cermin. Mulai dari mobil, kaca mobil, terus truk, terus dan lain-lain, Bu. Iya, nah itu nih ya, itu menurutmu jawabannya nanti itu. Saiki nih, apakah kalian sudah bisa mengkategorikan jenis-jenis cermin dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Bu Vina jawab, iya Bu, sudah bisa. Titik. Kan pertanyaanmu apakah? Berarti diganti ya, Bu. Untuk agar siswa bisa menyebutkan jenis-jenis cermin tersebut yang dia tahu. Iya. Jadi redaksi kalimatnya yang nanti bisa mengarahkan apakah soal tersebut bisa mengarah pada C4, C5, dan C6. Begitu? Bisa dipahami? Baik, Bu. Bisa. Baik. Untuk pembelajaran ke teman-temannya juga. Sekarang, dari temannya ada masukan untuk Mbak Puspita? Yang lain mau memberi masukan ke Mbak Puspita? Cukup? Kurang itu loh, Bu. Pencapaian apa? Bagian ada yang pemahaman itu loh, Bu. Gambar pemahaman. Terus paham. Ya. Gambar itu ya. Benar Mbak Asri. Mbak Puspita ingat? Yang awalnya siswa tidak paham ke siswa yang aku bisa.
Itu tuh belum ada ya? Iya, belum ada, Bu. Nanti bisa ditambahkan ya. Oke, Mbak Puspita sudah mendengar masukan dari Mbak Asri? Bisa, Bu. Bisa. Sudah Berarti ingat ya, ini sudah paham ya yang mana ya? belum. Ayo, berarti dicontoh ke. Itu loh yang stop share. Kamu stop Bentar. share. Oke, coba tak contohkan dari kelasmu juga ya. Bebas ya saya nyontohkannya ya. Acak maksudnya. Kan all semua. Kalau LED itu bisa kelihatan soalnya. Kalian telat itu mengumpulkan telat misal gitu, kelihatan seperti ini. Ini telat 1 jam 8 menit gitu kan. Ini telat 6 jam sekian menit gitu. Saya nggak lihat nama ya. Lanjut yang kedua. Oh lah, ada namanya. Oke, Mas Angga. Kelihatan? Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini loh Mbak Puspita. Ini loh, gambar ini loh yang dimaksudkan Mbak Asri tadi. Pencapaian siswanya itu loh. Ini loh. Ini guyu iki, guyu. Dia awalnya enggak paham, sampai akhirnya dia paham. Gini. Itu yang dimaksudkan Mbak Asri untuk Mbak Puspita. Itu ya yang kurang ya tadi ya. Oke, Bu Vina stop share. Silahkan. Banyak sudah yang berganti ke laptop. Yuk, sing wis siap. Jika nanti saya perbaiki, nanti filmnya di mana ya, Bu? Kalau di Sunan kan nanti live. Enggak. Nanti Bu Vina buat satu lagi. Ini kan pertemuan ini. Nah, nanti saya buat unggah perbaikan lesson design dan jadi langsung buat tambahi gitu loh. Indikator, lesson design, terus selanjutnya RPP. Jadi nanti gitu terus. Jadi nanti Bu Vina buat slot untuk unggah tugas, indikator, lesson design, terus kalian nambahkan RPP. Jadi ini kemarin kan saya sudah mengungkap bahwa materinya itu kan terus.
materinya kan sama terus. Jadi Bu Vina akan tahu bahwa materi itu saling berkelanjutan. Maksudnya kok tugasmu saling berkelanjutan dan sinkron antara indikator, lesson design, RPP, nanti ada bahan ajar, ada lembar kerja siswa, setelah lembar kerja siswa ada alat evaluasinya, nanti akan selaras gitu. Ya. Ibu, terima kasih. Iya. Jadi memang fasenya selama belum selama belum pertemuan terakhir untuk uji kompetensi akhir yang Bu Vina katakan portofolio, ini masih bisa diperbaiki terus. Jadi misal Mas Muhammad atau Mas Wisnu itu tidak sempat untuk presentasi misalnya, tapi dia paham, berarti punya saya ada yang salah, berarti harus saya tambahkan ini. Perbaiki. Nah, nanti diunggah lagi di pertemuan selanjutnya. Terus kok masukan aku kok rasanya ada yang kurang ya di sini ya. Oh, perlu tak tambahkan lagi. Unggahnya di selanjutnya. Baru terakhir pengumpulan portofolio itu yang tidak boleh diperbaiki lagi. Sama ini kan, ini Puspita, terus nanti ada yang menyampaikan lagi. Berarti kan sudah dapat, oh berarti tadi kalau Puspita dikasih masukan seperti itu, berarti punyaku benar nggak ya? Tak baca lagi. Oh ada yang keliru. Oh silahkan diperbaiki. Nanti diunggah, diperbaikan. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik, silahkan. Siapa selanjutnya? Saya, Bu. Nur Saidah ya? Ya. Oke, silahkan. Bisa ya? Share screen ya. Sudah terlihat, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pembelajarannya yaitu kelas 5 semester 2 tema 5 yaitu ekosistem, subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Kompetensi inti yaitu 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan
dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Saya di sini menganalisis KD 3.5, yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaringan-jaringan makanan di lingkungan sekitar. Dan KD 4.5 yaitu membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Di sini muatan IPA terdapat pada pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 5. Pembelajaran 1 yaitu siswa mampu memahami ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan benar. Untuk KD 4.5 pembelajaran 1, siswa mampu membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Pembelajaran 2 yaitu siswa mampu membuat tabel klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang pembelajaran 5 yaitu siswa mampu membedakan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda secara tepat. Ini langsung ke bawah. Langsung ke bawah dulu, terus nanti ketika Bu Bina mengomentari, kita ke atas lagi. Ini skenario pembelajaran. Ayo belajar membedakan daur hidup 3 jenis hewan. Kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 5. Materinya yaitu membedakan daur hidup 3 jenis hewan secara tepat. Modelnya atau caranya menggunakan jigsaw. Asesmennya tes formatif. Untuk kegiatan pendahuluan, siswa disajikan dengan gambar yang sudah tertera, yang dengan pertanyaan, 1, pernahkah kalian melihat hewan tersebut? Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat melihat gambar hewan tersebut? Yang ketiga, apakah hewan mengalami perkembangbiakan yang sama? Dan di bawahnya terdapat jawabannya. Yang jawaban nomor 1, iya pernah. Yang kedua, senang. Yang ketiga, tidak. Untuk kegiatan inti yaitu 1, guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 anggota. Yang kedua, setiap anggota diberi materi yang berbeda mengenai hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang ketiga, anggota kelompok yang sudah mempelajari materi yang sama bisa bergabung dengan kelompok baru atau tim ahli untuk berdiskusi. Yang keempat, setelah berdiskusi, tim ahli kembali ke kelompok awal dan mengajarkan kepada temannya. Yang kelima, semua ketua kelompok maju mengambil puzzle daur hidup 3 hewan yang telah disiapkan. Dan semua anggota kelompok bekerja sama untuk memasang kembali potongan gambar tersebut. Yang keenam, setelah potongan gambar terpasang, semua anggota kelompok mendiskusikan pertanyaan yang ada di balik gambar. Yang ketujuh, masing-masing ketua kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Untuk kegiatan inti ini, 1, guru menyampaikan materi. Yang kedua, siswa berkelompok. Yang ketiga, siswa bekerja sama dalam menyusun puzzle. Yang keempat, siswa berdiskusi. Yang kelima, guru membimbing siswa dalam melakukan pembelajaran. Untuk kegiatan penutup yaitu 1, guru melakukan penyimpulan materi bersama siswa. Yang kedua, guru memberikan soal yang harus dikerjakan siswa. Kegiatannya itu membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Yang kedua, siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu membedakan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda dengan benar. Untuk pertanyaan menantang, analisislah hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis yang berada di sekitarmu. Sudah. Ya. Yeah.
Oke, Mbak. Ke atas. Ini daur hidup ya, daur hidup 3 makhluk hidup ya. Komponen ekosistem. Ya, menganalisis berarti C. C4. Terus PB1 memahami ekosistem. Ekosistem dipahami caranya piye. C berapa? C berapa memahami? C1 ya, Bu. Pemahaman itu C. C2. C2 kalau pemahaman. Tapi kalau memahami, caranya mengukur memahami itu piye? Pakai KKO yang lain ya. Ya, Bu. Tadi ya sudah sempat saya jelaskan kalau ini paling minimal saja menganalisis. C4 kan? Berarti kalau kamu menuliskan, ini kan yang 3 hanya ini saja toh? Ini masuk 4 kan? Yang ini, Bu. Siswa mampu membuat karya. Ini kan sudah 4 toh? Ini 4 ya? Ini 4 ya berarti kan? Ya. Membuat karya 4 kan? Berarti kan ini untuk bisa menganalisis, dia kan C4 toh? Maksud saya yang 4 ini itu adalah ini loh Mbak. Ini loh ini. Ini kan 4 toh? Nanti gini ya, enggak bingung. Ini 3. Terus setelah 3 selesai gini terus mbok garis 4 gitu ya. Oh iya, Bu. Jadi ini turunkan ke bawah sini gitu ya. Ini juga turunkan ke bawah sini. Nah, bingung nanti kamu. Nah, terus yang 3 menganalisis. Menganalisis C4. Memahami C piro. C2. Nah, angel kan? Terus mengukur pemahaman itu lebih sulit sebenarnya, bukan lebih sulit. Apa ya? Ya tadi karena dia low order thinking ya berarti di sini menganalisis, berarti kalau low order berarti menganalisis kan hot, sudah masuk C4. Nah, ini harus diubah ya. Diubah kalau minimalnya C4, ini minimal, paling dasar itu C4. Ini bisa kamu buat sama dengan C4 atau tambahkan C5, C6, C4, C5, C6. Ambillah C4 misalnya, boleh. Ini kalau komponen ekosistem itu biotik atau abiotik? Biotik.
Oke. Terus ini bisa membuat tabel, maksudnya berarti menyusun tabel sendiri. C5, C6 ya. C6 ya, membuat tabel C6 ya, membuat. Terus membedakan, turun lagi membedakan. Mengkategorikan berdasarkan hasil identifikasi. Iso kan? Nah, itu masuk C5. Mengkategorikan berdasarkan karakteristik. Nah, ya. Turun. Terus, lesson design. Terus, ini nanti ya hampir sama seperti Mbak Puspita ya. Nah, yuk bedakan daur hidup hewan berikut. Nah, bisa ya. Terus, ayo berpikirnya nih kene toh. Awal-awal di sini pendahuluan itu kan untuk mengajak atau menarik minat siswa. Untuk menarik minat siswa itu di sini. Berarti kalau ini ayo berpikirnya letakkan di sini. Ya. Berarti ayo dipikir itu diletakkan di ini Bu, ayo belajar ini. Di sini, di inti ini. Dia kan pelaksanaan mulai berpikir itu kan di situ. Terus di awal ini kan untuk menarik engagement, untuk menarik minat, untuk menarik motivasi, membangkitkan motivasi siswa supaya tertarik mengikuti pembelajaran ini, gitu kan? Saya oke, sudah belajar jigsaw dan sampai ke sintaknya ya. Tertarik dengan jigsaw, tapi gini, ketika belajar IPA, apalagi komponen ekosistem itu kan ada abiotik dan biotik. Iso ora dengan praktik. Iso ora praktek. Praktek kan bisa ya. Nah, tambahkan praktek, tidak hanya gambar, puzzle gitu enggak. Ya, gitu ya. Oke, itu. Terus tujuan membedakan. Oke, ini berarti yang diambil membedakannya. Di sini dilihat ini dilihat sinkron ora kalau Dik mau. Sinkron enggak sama atas tadi. Bukan ke KD loh ya. Ini tujuan loh ya. Tujuan berarti diturunkan dari indikator kan? Bisa dipahami Mbak Nur Saidah? Berarti ini kurang tepat ya Bu yang tujuan. Kan tadi gini toh, runtutnya kan KD. Mbok turun ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi turun ke tujuan pembelajaran kan? Nah, dicek ya. Dicek ya. Terus pertanyaan menantang ke bawah. Oke, ya, oke, bisa lah seperti ini. Oke, sudah. Silahkan yang lain, Mbak Nur Saidah bisa stop share.
Silahkan yang lain. Kok miring tuh ujungku. Silahkan yang lain. Salah nggak apa-apa ya, Bu? Diong, kan proses. Jangan takut bilang salah. Jangan, enggak salah. Proses. Mau kadek mau ya ono sing bener. Sudah terlihat, Bu. Cek nganu. Ini di landscape aja. Kecil banget tuh kamu pakai HP. Nah. Si posisi kon golekno ndi sing kayak fokus ngono. Kon golekno artikel sing dibilang iki terbaik iki aku di artikel. Aku di artikel. Kon milih kono karena urusannya 58 sampai 85 50 sampai 85 aku duwe. Ya. Mbak Asri. Ini menganalisis indikator pembelajaran kelas 4 semester 1 tema 4 berbagai pekerjaan Sabtu 1 jenis-jenis pekerjaan. Kompetensi 4. Kompetensi dasar 3.8 kan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Pembelajaran 1, siswa mampu menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Pembelajaran 3, siswa mampu melaksanakan kegiatan menjaga kelestarian alam dan menuliskan laporannya dengan perinci. Siswa mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar mereka dengan perinci. Lanjut listen-nya, Bu. Iya, silakan. Lanjut. Kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, pembelajaran 3. M-nya cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam. C-nya ceramah, diskusi, dan penugasan. A-nya lembar tes tertulis. Mari belajar cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Ayo menonton dan berpikir. Menurut kamu, apa tujuan pelestarian sumber daya alam? Yang kedua, apa saja upaya untuk menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam? Jawabannya, 1, agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Yang kedua, jenis sumber daya alam, hewan. Upaya pelestariannya dengan cara mendirikan swaka marga satwa, mencegah adanya pemburuan liar, dan membuat pekarangan hewan. Tumbuhan, cara upaya pelestariannya yaitu mendirikan cagar alam, membudidayakan tumbuhan. Tanah, upaya pelestariannya tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia. Air, upaya pelestariannya tidak mencemari perairan dengan sampah dan zat kimia. Udara, upaya pelestariannya mengurangi penggunaan gas kimia berbahaya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. F. Bahan tambang. Upaya pelestariannya membatasi penggunaan bahan tambang, menggunakan bahan alternatif. Ayo berdiskusi. Yang pertama, guru menerangkan materi dan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 anggota. Yang ketiga, siswa mendiskusikan materi dengan kelompok. Yang keempat, guru membimbing siswa berdiskusi. Yang pertama, guru menyampaikan materi. Yang kedua, siswa berdiskusi dengan kelompoknya. Yang ketiga, guru membimbing siswa. Ayo simpulkan. 1. Guru menyampaikan konfirmasi kesimpulan materi kepada siswa. Yang kedua, guru memberikan soal yang harus dikerjakan siswa.
Siswa yang pertama membuat simpulan dari kegiatan diskusi yang sudah dilakukan. Yang kedua mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menganalisis cara melestarikan sumber daya alam dengan benar. Pertanyaan menantangnya, amati lingkungan sekitarmu. Apa yang akan kamu lakukan jika terdapat banyak sampah di sekitarmu karena tetanggamu membuang sampah sembarangan? Sudah, Bu. Oke, kembali ke atas. Menjelaskan C berapa? C2. Fokus harus beda afiliasi. Sebentar, nggak ada anonet. Sebentar. Tadi itu kalau yang kok ke ono ya? Nggak ada. Saya mau pakai itu loh, kayak tadi nandai menandai itu loh. Kok gak ono ya? Begini. Kok beda ya? Saya coba tak cari. Nggak ada ya, wes lah. Saya ini nunjukkan apa nek share screen-nya pakai HP itu enggak muncul begitu. Mungkin, Bu. Menandai yang kayak tadi loh, tak orat-orat gitu. Tak tunjukkan mouse-nya di situnya gitu. Ini kan saya misal nunjuk pakai mouse kan juga nggak bisa terlihat ya oleh peserta yang lainnya. Baik, di sini 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan. Paling dasar ya, paling dasar. Berarti C2 paling dasar. Berarti di sini bisa C2, bisa C3, C4, C5, bahkan C6. Sampai ke perwujudan sikap bisa loh. Sikap melaksanakan kegiatan menjaga ini kan. Terus menuliskan contoh. Nah, jangan menuliskan contoh. Dari hasil menganalisis, kemudian siswa bisa mencontohkan. Kan tidak hanya C1. Nanti kalau bisa menganalisis, ya kan? Oke. Boleh. Jadi kalau ini C2 tapi di PB-mu, di KD-nya C2 tapi di PB itu sampai ke C5, C6, C4, C5, C6, boleh. Ini standar minimal kan, dasar. Kalau ini terlewati sangat boleh, tapi kalau ini tidak terlewati, nah itu enggak boleh. Turun ke bawah. Mampu melakukan kegiatan membuat rencana ya, oke. Terus
Ke bawah lagi, Bu. Ke bawah. Tadi ya, seperti sebelumnya dari mulai Mbak Puspita, Mbak Nursaida, untuk judulnya bisa dibuat kata yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Iya, Bu. Menganalisis. Lah iki tujuannya menganalisis. Lah mau kok menjelaskan, Kak? Sinkron enggak? Ayo. Tidak, Bu. Terus pertanyaan menantangnya. Berarti lebih ke sikap ya. Apa yang akan kamu lakukan jika terdapat, atau tambahkan sikap apa yang kamu lakukan, sikap apa yang akan kamu lakukan, atau langkah apa yang akan kamu lakukan jika, gitu kan. Tidak apa yang akan kamu lakukan, tapi langkah apa, gitu kan. Atau kegiatan apa. Tambah kata. Oke. Pas nggak kalau ceramah, diskusi, dan penugasan? Kan bisa. Kegiatan problem solving kan bisa. Problem based learning kan bisa. Pertanyaan menantangmu kan juga sudah ke arah problem based learning. Iya, Bu. Berarti kegiatan intinya ya, tidak hanya mengelompokkan saja loh ya. Iku cek mengelompokkan tok loh ya, ayo berdiskusi nih loh. Yang dilakukan apa loh ya. Iya kan? Menerangkan, membagi, mendiskusi, membimbing gitu toh. Nah, kegiatannya apa? Berarti kurang kegiatannya ya. Iya, siswa melakukan apa? Belum ada loh ya. Siswa mendiskusikan toh, mendiskusikan materi-materi apa? Melestarikannya yang mana? Kan belum lengkap. Ya. Lebih ke kalau ini lebih ke cara melestarikan, berarti cantumkan di diskusinya. Oke, dan bisa ditambahkan ya, direvisi. Oke, ada masukan untuk Mbak Sri dari teman-teman yang lainnya? Yang lain? Cukup? Kalau cukup silakan stop share. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, masih ada yang mau menunjukkan hasilnya? Hasil desainnya? Saya, Bu. Saya kok Bu mau presentasi. Oh ya, oke Mbak, silakan. Kayak Mbak Marlina itu yuk main presentasi tapi isin-isin ngenteni liyane. Heeh. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menjelaskan mengenai indikator pembelajaran kelas 5, semester 1, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darah sehat. Kompetensi inti yang ketiga, kompetensi dasar 3.4, memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia.
Untuk 4.4 menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Untuk pembelajaran sains terdapat pada pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 5. Untuk pembelajaran 1, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Siswa dapat merasakan denyut jantungnya. Siswa mengetahui bagian-bagian tubuh untuk mengetahui denyut jantungnya. Misal pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Siswa memiliki keterampilan untuk mencari informasi tentang perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik dari berbagai sumber. Siswa dapat menuliskan informasi yang dapat mengenai perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik dalam bentuk tabel. Siswa mengetahui perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Siswa dapat menjelaskan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Siswa mampu menjelaskan upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah yang telah dilakukan bersama keluarganya. Untuk 1, siswa mampu menggambarkan cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Untuk pembelajaran 2, siswa dapat menjelaskan peredaran darah pada burung. Siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan secara rinci. Siswa mencari tahu tentang peredaran darah pada burung. Siswa dapat menuliskan dan menggambarkan cara kerja peredaran hewan dengan tepat. Siswa mengetahui organ peredaran darah pada hewan, peliharaannya, dan fungsinya. Siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian jantung burung yang terlibat dalam proses peredaran darah. Siswa mampu menyebutkan bagian-bagian jantung burung yang terlibat dalam proses peredaran darah, yaitu antrium, serambi, atrium atau serambi kiri, ventricle kanan, dan ventricle bilik kiri. Siswa dapat menggambarkan untuk pembelajaran 5, siswa mampu menjelaskan organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Siswa mampu menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Siswa mampu menemukan informasi mengenai manfaat kesehatan bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Siswa memiliki keterampilan dan ketelitian dalam membaca. Siswa menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Siswa menjelaskan akibat yang terjadi apabila mengabaikan kesehatan organ peredaran darah. Siswa melaksanakan tanggung jawab terhadap Tuhan yang telah diberikan dalam bentuk organ peredaran darah, yaitu dengan menjaganya. Untuk lesson design-nya, ayo belajar mengidentifikasi organ peredaran darah, fungsi pada manusia secara rinci. Untuk tema 4, sehat itu penting, subtemanya 1, peredaran darah sehat, pembelajaran 1, kelas 5. Untuk M-nya, mengidentifikasi organ peredaran darah dan fungsi pada manusia secara rinci. Untuk C-nya, eksperimen, dan A-nya, lembar observasi hasil dari pengamatan dan percobaan. Pendahuluan, ayo berpikir. 1. Apa saja organ peredaran darah manusia? 2. Jantung merupakan salah satu organ yang terlibat dalam peredaran darah. Apa fungsi jantung? 3. Pernahkah menghitung denyut nadi dengan tangan? Untuk pertanyaan jawaban nomor 1, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Untuk kedua, untuk memompa darah, dan 3, belum. Isi, menghitung denyut nadi. Yang pertama, masing-masing siswa untuk menempelkan ketiga jari tangan kanan atau telunjuk tengah dan manis pada pergelangan tangan kiri, lalu menekannya secara perlahan. Kedua, rasakan dan hitung denyut nadi selama 15 detik. Ketiga, hitung kecepatan denyut jantung dengan stopwatch atau jam tangan. Hasil perhitungan denyut jantung selama 15 detik dikalikan 4.
Yang keempat, catat hasilnya. Setelah itu, laporan hasil praktikum dengan format tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah hasil percobaan, dan kesimpulan. Untuk penutup, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang kedua, guru memberikan soal tentang materi yang telah dipelajari. Untuk tujuan, siswa dapat merasakan denyut jantungnya. Yang kedua, siswa mengetahui bagian-bagian tubuh untuk mengetahui denyut jantung, misalnya pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Untuk pertanyaan, faktor yang mempengaruhi kecepatan denyut jantung. Yang kedua, alat yang digunakan untuk kecepatan denyut jantung. Sudah, Bu. Oke. Memahami. Nah, langsung saja. C1-nya enggak. Ini kan C2 ya. Terus ini tadi yang C1 dihilangkan saja. Ya. Terus PP1, PP2, PP5. Nah, kok menjelaskan semua, Mbak? Mbak pakai yang HOTS ya. C3, 4, 5, atau 6. Itu kan kalau peredaran darah bisa menggunakan alat nyusun itu loh. Pernah buat media manipulatif. Manipulatif yang pakai peredaran darah. Ya. Nah, nanti langsung gitu. Nah, ini lihat C5 nih. C5-nya. Cek ya. Menentukan informasi gini keterangan gini. Oke. Sesuaikan ya, menulis informasi. Iki satu subtema bisa nggak sampai sebanyak ini tercapai indikatornya? Coba ambil 1 atau 2, ya. Terus ke bawah. Langsung telepon video call. Ya, terus ke bawah. Nah, ini nanti ya, untuk semuanya saja saya lupa tadi menyampaikan ketika menggunakan background begini dengan tulisan buat yang kontras. Supaya terlihat jelas yang tertulis. Kontras, misalnya kok background-nya ireng, tulisannya putih, terlihat jelas. Tapi ini coklat-coklat gini kan yang putih kurang terlihat jelas ya, begitu jelas. Karena tadi di awal-awal tidak sampai saya lihat sedetail itu. Oke, berpikir. Bukan pikir ya, pikir. Terus denyut. Ini PB berapa, Mbak? PP1, Bu. PP1. Mengetahui, kok masih mengetahui? C1 dong. Ya, tadi C2 loh ya. Di KD-nya saja C2. Berarti paling minimal itu tahu C2 minim. Oke, pertanyaan menantangnya kira-kira wis bener dong? Kurang, Bu.
kurang. Berarti sudah bisa mengevaluasi ya. Tak contohkan, coba stop share, saya coba contohkan. Pernah dengar Pusmenjar? Webnya Pusmenjar, pernah dengar? Pernah browsing sampai sana? Belum, Bu. Belum. Pusmenjar baru dengar. AKM baru dengar. Iya, Bu. ANBK baru dengar. Iya. Elah, delalah. Asesmenmu saya ngajar siapa? Pengajar siapa? Bu Ambar, Bu. Bu Ambar. Bu Ambar. Bu Wina share screen dulu ya. Oke, terlihat. Bu Wina share screenshot soal. Judulnya pembuatan garam. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Ini saya contohkan soal-soal yang bisa dikatakan menantang. Siswa, kalau mahasiswa yang ikut KM2 itu dia punya misi khusus. Misi khususnya kaitannya literasi dan numerasi. Kenapa kalian saya kenalkan AKM? AKM itu asesmen kompetensi minimum. Pengganti UN. Tahun lalu itu baru disosialisasikan. Tahun ini sudah mulai dilaksanakan, baik di SD, SMP, maupun SMA. Dan bulan-bulan Oktober, November ini dilakukan yang namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Pernah diceritani tanggane AJE atau yang punya siswa yang dilesi misal AKM gitu nggak pernah? Belum? Pernah dengar? Pernah dengar. Ya, oke. Nah, di situ soal-soal literasi dan numerasinya begini. Ini salah satu contohnya. Jadi ada pengantar terlebih dahulu. Gampangnya ada pengantar. Pengantar itu yang nanti mengantarkan mereka untuk mengetahui proses berpikirnya sampai pada fase menganalisis, mensintesis, atau sampai mengkreasi. Dan hilangkan pandangan bahwa C4, C5, C6 itu hanya bisa diberikan pada soal
isian atau esai. Tidak. Jadi soal pilihan ganda pun bisa. Ya. Contoh saja di sini ada pembuatan garam. Ada gambar orang memanen garam ya. Ini sedang memanen garam ya. Mungkin yang sekitar ngakeh pabrik garam ya. Kok pabrik garam sih? Ladang garam. Mungkin Mbak Yunika ya. Dekat ya? Iya, Bu, Rembang. Nah, ini yang pikir-pikir dalan kata. Nah, mirip-mirip begitu. Tapi ini sisi fotonya yang lebih estetik gitu kan. Nah, di sini disampaikan pengantar Indonesia adalah negara kepulauan sehingga garam dapur dibuat dari air laut. Pembuatan garam secara tradisional dilakukan dengan membendung air laut sehingga tidak kembali ke laut dan terjemur matahari hingga kering dan membentuk kristal-kristal garam. Cara seperti ini sangat bergantung kondisi lingkungan dan tidak dapat dilakukan sepanjang tahun. Titik. Sampai di sini sebenarnya sebelum ada soal dengan teknologi, pembuatan garam dapat dilakukan sepanjang tahun dan dengan kualitas yang stabil. Oke. Sampai ini, sampai bergantung kondisi lingkungan dan tidak dapat dilakukan sepanjang tahun. Kalian bisa kok membuat soal selanjutnya langsung dengan kalimat atau pertanyaan lain. Contoh, bisa contohkan dengan pertanyaan apa kira-kira? Ini kan bisa terkait dengan perubahan wujud benda, perubahan wujud perubahan wujud zat. Prosesnya apa ini? Kan ada air tadi. Terus supaya tidak kembali ke laut dijemur supaya kering. Sehingga membentuk kristal garam. Peristiwa apa yang terjadi? Kan ini saja nih. Tapi apakah sudah sampai ke C4? Kalau pertanyaannya begitu. Halo? Bagaimana? Sampai C4? Aduh. Minta diulangi pertanyaannya, Bu. Ini, lihat. Indonesia, ini kan negara kepulauan dan seterusnya ini ya. Terus, pembuatan garam itu dilakukan secara tradisional dengan membendung air laut sehingga tidak kembali ke laut. Terus, air laut tadi terjemur matahari hingga kering sehingga membentuk kristal-kristal garam. Nah, proses ini dinamakan peristiwa apa? Kira-kira kalau pertanyaan itu lebih ke pemahaman atau sudah mulai menganalisis? Menganalisis. Oke. Ya. Nah, lebih ke sana. Terus itu nanti saya bahas lebih dalam ketika kita sampai ke evaluasi ya. Saya hanya mencontohkan pertanyaan menantang. Jadi salah satu contohnya itu begitu. Bisa ya? Sudah punya gambaran ya? Terus, webnya Pusmenjar itu nah, ini web Pusmenjar. Di web Pusmenjar ini kenapa saya bilang kalian harus kenalan dengan Pusmenjar. Pusmenjar ini Pusat Asesmen dan Pembelajaran atau Pusmenjar. Dia kaitannya dengan asesmen. Jadi nanti kaitannya ANBK, PISA, hasil UN, SD,
itu terkaitnya di langsungnya Pusmenjar. Jadi AN, Asesmen Nasional yang sekarang sedang terlaku. Gitu. Nah, ini penting kalian tahu. Ya, kaitannya dengan evaluasi. Sebenarnya yang perlu kalian pahami itu adalah contoh-contoh soalnya supaya nanti ketika menjadi guru itu tidak ujuk-ujuk kaget, loh soalnya kok gini-gini ya Bu di sekolah gitu. Nah, jangan. Ini masalahnya karena sudah mulai ANBK, contoh soalnya sudah tidak terlihat. Jadi dulu itu AKM itu ini karena sudah mulai proses ya, jadi unduh soal, mengerjakan di kelas, terus skor jawaban, melihat scoring gini. Belum ada, sudah kelewat masa sosialisasi soalnya. Jadi ada literasi dan numerasi. Ada kok, saya ketemu kemarin itu. Nah ini kalau ini sudah mulai ke soalnya, aplikasinya. Terus ini loh yang penting. Nah ini yang perlu kalian pahami itu. Ini kalau contoh soal. Nah dia level 1 itu di kelas 1 dan 2 ada numerasi, literasi teks fiksi, literasi teks informasi. Kalau level 2 di kelas 3 dan 4. Level 3-nya kelas 5 dan kelas 6. Ini bisa kalian lihat contoh-contohnya itu di sini. Ini materi-materi yang biasa digunakan untuk asesmen kompetensi minimum. Nah, ini. Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya. Pilihan ganda kompleks. Visi di tengah badai. Ini visi. Ikan pari. Ini. Terus, setiap kalimat yang menyatakan latar belakang, pilihlah setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam wacana tersebut, dan seterusnya. Ini masih terkait langsung dengan literasi dan numerasi. Ini untuk literasi fiksi, ini untuk literasi informasi. Jadi kalian klik dulu seperti ini, dan nanti ada soalnya. Nah, ini gambar infografik. Sekarang infografik itu sudah dikenalkan ke siswa SD. Jadi nanti ketika kalian jadi guru, jangan kaget kalau soal-soal mulai seperti ini. Ya. Gitu. Jadi lebih ke update informasi. Seperti ini, jenis sampah yang terbuang di laut. Ini kan juga materi IPA kaitannya sumber daya alam tadi. Ya kan? Yang tetangga tadi loh. Siapa tadi ya? Mbak Astri ya? Nah kan bisa buat contoh. Ya kan? Kaitannya sampah laut dengan biota laut. Pengaruh tidak? Ya? Bisa. Bisa dipahami ya. Ini bisa kalian
kalian search sendiri, kalian pelajari. Jadi materi yang saya sampaikan itu tidak pasti harus materinya dari saya semua gitu. Ya, gitu ya. Misalnya gue mah gak iso, daripada kepisah-pisah sih ya. Oke. Apa pernah gue masker kan? Namanya Iman nggak? Ya, Iman. Nah, ada pertanyaan. Jelaskan mengapa Indonesia menjadi negara penyumbang sampah laut terbesar dunia. Nah, bisa kaitan dengan IPA, bisa. Nah, ini kan informasi. Jadi, asesmen nasional itu memang tulisannya numerasi, literasi teks fiksi, dan literasi tentang informasi. Tapi informasi itu ada fisik, ada IPS, IPA, PPKN, begitu. Tidak hanya bahasa Indonesia dan matematika. Itu untuk informasi, ya. Harusnya ini disampaikan di mata kuliah asesmen. Saya nyinggung karena tadi pertanyaannya urun tekan C4, C5, C6. Ya. Oke. Update diri untuk info-info di luar juga ya. Oke. Saya stop share. Ada yang akan menyampaikan lagi? Atau cukup? Kita lanjutkan cara menyusun RPP. Mungkin cukup. Mau, Mbak Yunika mau menyampaikan? Boten, lanjut ke RPP saja. Oke, saya lanjutkan ke RPP. Sebelum ke RPP, saya mau menyampaikan terkait model pembelajaran. Saya tidak menyampaikan model pembelajaran secara detail karena kalian pasti sudah punya informasi dan saya berharap kalian sudah update diri dengan memiliki buku model-model pembelajaran. Ya, model-model pembelajaran sudah memiliki buku itu, boleh karangan siapapun, pengarangnya siapapun. Sudah pegang? Sudah, Bu. Yang judulnya 68 model pembelajaran. Atau bukan? Enggak, Bu. Yang? Model-model pengajaran dan pembelajaran, isu-isu metodis dan paradigmatis, Bu. Tapi di dalamnya ada model-model pembelajaran ya. Iya, Bu, jumlahnya juga 68, Bu. Oke. Nah, konsep model pembelajaran itu terkait konstruktivis, metakognitif, scaffolding, dan zona perkembangan, serta peran performa ahli. Jadi pengetahuan, membangun pengetahuannya, bagaimana berpikirnya, scaffolding itu membangun sampai ke zona perkembangan siswanya itu di mana. Nah, jadi ketika memilih atau menggunakan atau menentukan model pembelajaran dalam proses pembelajaran, kegiatan proses pembelajaran atau KPM itu kita harus mempertimbangkan ini. Terus dari 68 buku yang kalian miliki itu kan ada 68 model pembelajaran. Perlu kalian ingat, macamnya banyak kalau dibilang macamnya, tapi pengelompokannya secara sederhana ada 3, yakni ada 4, yakni kelompok model pengajaran memproses informasi, kelompok model pengajaran sosial, kelompok model pengajaran personal, dan kelompok pengajaran sistem perilaku.
Jadi ketika akan atau lebih menekankan pada pemrosesan informasi, berarti kalian bisa menggunakan model inquiry. Jadi proses informasinya lebih mantap. Terus pengajaran sosial berarti menggunakan apa? Cooperative learning. Contoh tadi seperti yang sudah mulai dituliskan oleh Mbak Nur Saidah ya, yang jigsaw tadi. Ya, Bu. Ya, ada tim ahli, ya kan? Dikelompokkan ada tim ahli dan tim apa sih hiji? Tim asli. Asal ya. Saya ingatnya asli. Asal. Nah, atau STAD atau TGT bisa. Akan berbeda dengan kelompok model pengajaran secara personal. Contoh secara personal lebih ke individunya. Berbeda juga dengan kelompok pengajaran sistem perilaku. Penekanannya ke perubahan perilaku siswa. Nah, ini yang penting kalian cermati. Dari ke-68 model-model pembelajaran yang bukunya sudah kalian pegang. Kalau ini bisa kalian pahami, maka tanpa harus kalian ingat semua sintaknya, pasti tahu. Nah, secara garis besar, Bu Vina menuliskan ada POE, ada CTL. POE itu Predict, Observe, and Explain. Ada CTL, Contextual Teaching and Learning. Ada SET, Science, Environment, Technology, and Society. Ada PBL, Problem Based Learning. Ada JAS atau Jelajah Alam Sekitar. Ada Inquiry, ada Project Based Learning, ada SAFI. SAFI ini lebih ke yang personal tadi. Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual. Kemudian ada learning cycle, problem solving, experiential learning, quantum teaching. Quantum teaching ini lebih ke kelompok tadi, seperti kooperatif. Jadi ini contoh-contoh salah satu beberapa model yang bisa kalian gunakan dalam pembelajaran IPA. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Nah, saya lanjutkan komponen-komponen yang harus ada pada saat kalian menyusun RPP. Saya lihatkan langsung dari panduan penyusunan RPP di sekolah dasar. Jadi, penting ketika menyusun RPP itu harus memuat identitas, kelas, tema, dan subtema, alokasi waktu, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, media, alat, bahan, ataupun sumber belajar. Nah, cara penulisannya, sistematikanya begini kan. Nih. Nanti kalian cukup buat 1 PB, melanjutkan dari lesson design-nya. Sekolah, kelas, semester, tema, subtema, pembelajaran ke, alokasi waktunya. KI, tulis, dilihat dari buku guru ya. Kemudian KD-nya itu yang ditulis 3 dan 4. Karena perubahan sekarang sikap dan sikap baik KI 1 maupun KI 2 masuk di PABB dan PPKN. Terus indikatornya juga sama, dituliskan. Ini yang sudah kalian tulis seperti tadi tugas awal tadi. Terus tujuan pembelajarannya. Ya, ini audiensnya, behaviornya, conditionnya, dan degree-nya, perilakunya. Materi pembelajarannya,
kegiatan pembelajarannya, terus penilaiannya, terus medianya. Oke. Berorientasi keilmuan, berbasis konteks, kemandirian. Cek. Ada yang ditanyakan? Bu, untuk panduan itu nanti diupload di Sunan enggak ya? Iya, tak upload di Sunan. Iya, Mas. Ya, nanti akan saya upload, diunggah di Sunan semua. Ada pertanyaan? Pengisian sekolah dasar itu bebas atau gimana? Sebentar. Suaranya tidak terdengar jelas. Ulangi, Mbak. Itu untuk nama sekolah dasarnya itu bebas ya, Bu? Bebas. Bebas. Terus ada yang tanyakan lagi? Penjelasan saya bisa dipahami tadi? Saya tidak mengajarkan sintake apa harus Mbok apal norak lo ya. Kalau kamu tertarik salah satu sintak, nyatanya Mbak Nur Saidah langsung belum sampai ke arah cooperative learning, dan tadi saya belum nyinggung banyak, itu sudah tahu. Jigsaw. Ada sintaknya ini gitu. Ya. Jadi model-model bertanya. Untuk kan tadi modelnya itu ada proses sosial itu kan Bu dikategorikan. Kalau materinya itu tentang cara menghasilkan energi listrik oleh pembangkit listrik tenaga air mikrohidro pakai STAD itu boleh Bu atau harus cari yang model dari proses? Kira-kira sesuai enggak kalau STAD ke tadi materi tersebut? Materi apa tadi? Materinya aja Mbak. Itu kan kalau KD-nya. Itu menghasilkan energi listrik mikrohidro. Menghasilkan energi listrik itu. Iya. Terus? Nah itu kan kalau di kemarin lesson desainnya saya pakai STAD. Saya buat untuk begitu. Nanti bisa dicek. Nanti bisa direvisi ya. Disesuaikan. Bisa ke project based learning kan iso. Kan membuat tadi. Itu kayak cara menghasilkan listrik kayak menonton video gitu nggak boleh Bu atau melakukan sebuah percobaan? Melakukan sebuah percobaan tapi sebelumnya kamu lihatkan video bisa. Ya Bu, berarti paling PJBL, Project Based Learning. Baik Bu, terima kasih. Iya. Nah, sekarang kan berarti sudah punya gambaran ya. Materinya apa, nek lesson-ku ini kira-kira pas nggak? Nek nggak pas, bisa direvisi. Ya, direvisi, diperbaiki, sinkronkan antara lesson-mu dengan RPP-nya. Lesson design tadi, desain pembelajarannya dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajarannya. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Kok dumati kameranya ini? Piye? Nah, minggu depan silahkan saya beri kesempatan yang hari ini belum berkesempatan untuk langsung presentasi, bisa presentasi. Ya, kemajuan biasanya nganggo HP kabeh, roto-roto.
Mbak Mega Silvi, Mas Angga. Mas Angga enggak mau share screen kenapa tadi? Mbak Anita. Dan seterusnya, lebih banyak ya. Berarti minggu depan nggak usah malu-malu, saling ngetik konco-konco sih, nggak usah. Selama sudah siap, buka filenya, langsung share screen. Bu, saya izin share screen. Ya, berarti selanjutnya nanti dari mulai indikator, lesson design, terus RPP, begitu. Gitu ya, biar kita bisa tahu selaras yang sudah kamu rencanakan itu harus selaras, saling sinkron. Oke. Kalau mau belajar cara menyusun pertanyaan menantang, coba tadi klik Pusmenjar tadi ada contoh-contoh soalnya ya. Sekarang banyak infografis tersedia kan, makanya siswa ketika ada infografis harus bisa baca, itu salah satunya. Karena ngarahnya ke PISA, penilaian PISA OECD, literasi sains, literasi. Ya, oke. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat dan sampai ketemu minggu depan dan disiapkan lagi proyek selanjutnya. Oke, saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.